Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binil matil wal iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang lain, yang dimana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa tetap curah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beribadah kepada Allah harus dengan hati yang ikhlas. Hadirin dan hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas merupakan suatu usaha seorang hamba untuk melakukan apapun semata-mata karena semata. Artinya tidak ada kepentingan apapun atas apa yang dilakukan kecuali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berjiwa ikhlas sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya mendapatkan pahala di sisinya. Hal itu karena mereka akan mendapatkan apapun kehendak Allah, termasuk nikmat ataupun cobaan yang diberikan dalam kehidupan mereka. Hadirin dan hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Semua pasti tahu, tetapi ibadah tidak hanya sekadar beribadah. Ibadah kepada Allah harus dengan hati yang ikhlas. Apa maksud dari ikhlas dalam beribadah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah," yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menantinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurah atau benar. Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Walaupun keringat bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak dengan hati yang ikhlas, sebesar apapun amal sia-sia di mata Allah. Maka sangat rugi yang bersedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Alkisah suatu hari saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datanglah seorang perempuan kafir membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah. Rasulullah SAW pun menerimanya dengan senyuman gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah SAW dengan tersenyum, sebiji demi sebiji hingga habislah semua jeruk tersebut. Maka ketika perempuan itu meminta izin untuk pulang, maka salah seorang sahabat segera bertanya, mengapa tidak sedikit pun Rasulullah menyisakan jeruk tadi untuk sahabat lainnya? Dan Rasulullah SAW pun menjawab, tahukah kamu, sebenarnya buah itu terlalu asam sewaktu aku memakan pertama kali. Dan kalaupun kalian ikut makan, aku takut ada yang di antara kalian yang menyeritkan dahi ataupun memarahi perempuan tersebut. Aku takut hatinya akan tersinggung, sebab itu aku habiskan semuanya. Akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati beliau. Sikap dan perilaku adalah cerminan hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pun bersabda, aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril pun berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku.
Mengapa kita harus ikhlas dalam beramal ibadah dan beramal soleh? Dengan hati yang ikhlas akan membuat jiwa lebih mandiri, hati lebih tenang. Jika kita ikhlas, yang kita pikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlepas dari pengharapan dunia yang fana ini, karena manusia hidup di dunia ini hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun lawan dari ikhlas tersebut adalah riya, yakni melakukan ibadah dengan niat agar mendapatkan pujian atau kedudukan atau kehormatan mulia di hadapan manusia. Riya ini bukan perkara biasa, sebab menurut ulama sudah bisa digolongkan dengan syirik kecil, sebab menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam niat ibadah, riya yang secara istilah diartikan sebagai orang yang menunjukkan suatu yang tidak semestinya ditunjukkan. Sifat riya ini juga erat kaitannya dengan pamer, dan intinya dari sikap riya adalah melakukan sebuah amal tanpa niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah berangkat pemahaman tentang sikap riya sebagai syirik kecil, karena seorang hamba justru tidak benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada yang dituju selain Allah. Riya tidak dianggap semata dengan menyekutukan Tuhan atau beribadah selain Allah, namun ada sekian riwayat yang menyatakan bahwa Allah akan mencabut pahala dari amal baik seorang hamba jika dilakukan dengan perasaan riya ataupun pamer. Itulah agama Allah, iman yang dibuktikan dengan amal soleh yang terwujud dalam sholat, zakat, dan syariat Islam lainnya. Hadirin dan hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian dari ceramah saya. Semoga ceramah singkat tentang bagaimana beribadah dengan hati yang ikhlas ini ada manfaatnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin bersembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.